Kan ada istilah kata naik panggung tanpa persiapan, turun panggung tanpa penghormatan. Ya. Kan kepakiran itu membuat kekufuran. Nah itu yang terpenting di zaman sekarang ini. Yang kedua di zaman sekarang ini tantangannya adalah kesensitifan. Tarekat Qadir Syamtik ini adalah tarekat yang sangat praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Apa kabar nih Sobat TK News? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan cager bager lahir batin. Jumpa lagi dalam acara podcast Tasawuf. Hari ini kita menghadirkan salah seorang mubalik dari LDTKN Jakarta Barat. Assalamualaikum Ustadz Azza. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz Asep Zainal Arif. Disingkat Ustadz Azza. Azza. Bukan Ustadz Azza. Ini kayak lagu Romai Rama ya? Iya. Azza. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Gimana pengalaman dakwah selama ini yang dilakukan Ustadz? Oh, Masya Allah ya. Banyak sekali hikmah yang saya alami ketika perjalanan dakwah, baik di dalam kota maupun luar kota. Karena memang berawal daripada hobi Ustadz. Oh hobi? Iya hobi, daripada hobi. Dari kecil itu saya sudah hobi belajar ceramah-ceramahan waktu kecil. Emang sama orang tua diarahkan apa enggak? Naruli aja, natural dari sudah kecil. Orang tua Ustadz bukan? Ya Ustadz ya di lingkungan satu desa lah gitu ya. Mungkin sering ngelihat bapak kali ya, bapak. Iya memang kalau bapak memang dulu dari antar kampung ke kampung, antar kecamatan ke kecamatan, pada zamannya sih suka ada yang undang ceramah juga gitu. Sering diajak juga dulu saat waktu kecil. Betul. Mungkin ngelihat pengen juga kayak bapak nih. Iya gitu. Waktu kecil sering nih. Dan itu ini Ustadz ya apa namanya? Terkesan sekali berarti. Terkesan apa istilahnya sekali. itu pengen seperti ayah gitu ya. Iya terkesan sekali. Jadi ada hobi aja seneng. Kalau ngelihat kaca, ada ngelihat bekas hand body itu dipegang ya udah. Gitu. Iya. Berarti bakat atau hobi ceramah itu dipelajari di mana Ustadz? Dari sejak kecil itu tadi melihat ayah, ngelihat juga zaman dulu kan ada kaset-kasetnya dan sebagainya. Kemudian masuk lagi ke pesantren, di situ juga kan ada majelis training dakwah. Pesantren apa Ustadz? Dulu kan saya sempat pesantren dulu, pesantren Salafiyah. Di situ pun ada latihan dakwah. Saya sekolah juga MTS. Di MTS pun ada majelis training dakwah. Jadi yang ada dakwah-dakwahnya saya senang. Udah begitu saya pendidikan ke Sukabumi Kota. Begitu di Aliyah juga sempat di Man 1 Kota Sukabumi. Di situ pun ada latihan dakwah. Ikut lomba juga? Ikut lomba juga. Oh, Masya Allah. Ikut lomba, bahkan sekolah ketika di Aliyah karena kita kurang modal ya uang SPP-nya ya hasil lomba itu. Kalau juara 1 maka dapat bonus 3 bulan bebas. Oh gitu. Nah kebetulan ketika di Sukabumi dekat dengan Azania itu. Dekat Azania. Dengan Azania jajan itu. Nah di situ kita belajar lagi, dididik lagi sama beliau. Itu nyantri atau? Kita kalau untuk mukim ya di sini tidak ya, tapi kita ketika ada waktu senggang, beliau senggang, saya senggang, mampir secara khusus. Berarti banyak berinteraksi dengan Ajang Jajan. Langsung berinteraksi secara face to face gitu. Di tengah-tengah kesibukan beliau. Beliau juga kita kenal dai mubalik. Jadi panutan kita juga. Betul. Apa yang Ustadz pelajari dari Ajang Jajan? Sebagai bekal dakwah. Sangat banyak. Karena beliau itu multi talenta ya. Jadi beliau itu serba bisa deh. Iya. Serba bisa ya? Serba bisa. Contohnya Ustaz? Contohnya beliau kan mengemas dakwah ini bisa masuk ke berbagai kalangan. Oke. Ya. Di situ ada seninya, di situ pula ada pokoknya luar biasa. Dan ada yang lebih istimewanya lagi juga, di samping beliau dakwah memberikan motivasi untuk semangat ibadah dan terarah dakwah tujuannya jelas. Terarah tujuannya jelas. Emang banyak Ustaz dakwah nggak ada tujuannya atau nggak Ya terarah? mungkin ada sih tujuannya, cuman kebanyakan kan hanya sebatas motivasi saja. Tapi setelah itu
ini umat mau dibawa kemana. Ajeng Jajin pernah berpesan khusus tentang masalah itu? Sempat almarhum ini kan mengatakan bahwa dakwah itu mengajak ya. Ngajak. Ya, pertanyaannya kita mau mengajak umat itu kemana? Apa hanya sebatas dakwah itu canda saja? Memang bagus sih idhorus surur ya. Tapi apa sampai situ aja? Apa situ saja? Oke. Kemudian dakwah itu misalkan hanya sebatas membuka wawasan, wah bagus wawasan. Tapi apa hanya sebatas wawasan saja? Gitu kan, begitu logikanya. Intinya dakwah kan kita mengajak orang untuk menuju kepada Allah, untuk mendapatkan ridhonya Allah. Ridhonya Allah. Itulah arah dakwah. Itulah arah dakwah, kan dakwah itu mengajak. Mau diajak kemana orang tuh, mau digiring kemana? Digiring kemana? Ya ke Allah lah. Gitu kan. Dengan cara apa? Dengan metode apa? Kan itu persoalannya. Nah, ini dengan metode apa kita mendekatkan dirinya kepada Allah? Nah, di antaranya ya pengresa almarhum kan itu tadi mengajak orang kepada Allah, di antaranya dengan metode zikrullah. Metode zikrullah. Itu dan itulah yang diantaranya. Diperkenalkan. Yang itu yang diperkenalkan, gitu kan. Artinya bukan berarti yang lain salah, tidak. Bagus ya karena masing-masing punya metode. Tapi itulah salah satu yang ketertarikan saya dengan almarhum. Itu. Sehingga jadi tadi almarhum pengarsa dengan Jajan berpesan dakwah mesti terarah. Mengajak orang kepada Allah. Selain itu Ustaz? Selain itu pula ya almarhum mengatakan bahwa dakwah ini bukan komersil. Jangan masang tarif ya. Ya, begitu lah. Artinya mungkin untuk besar ongkos wajar ya. Karena memang kendala dakwah kadang-kadang di ongkos ya. Kalau untuk skala antar kampung ya kita masih bisa ngongkosin sendiri lah. Bisa ngongkosin sendiri ya. Kalau treknya luar kota kan udah ketahuan tolnya aja berapa itu apa ya, mungkin kalau motor hanya aja bisa jalan kalau ada bensin. Jalan. Ya, tapi kan artinya di situ kan ada juga kadang-kadang yang bukan menjadi orientasi utama. Bukan orientasi utama. Bukan itu. Karena prioritasnya adalah bagaimana mengajak orang untuk menuju ridhonya Allah. Kalau udah dakwah komersil nanti jangan-jangan salah niat. Bahaya Ustaz ya? Bahaya. Dan tidak akan ada ketenangan dalam batinnya. Gitu. Ajeng Jajan itu kan dikenal sebagai wakil talqin. Betul. Siapa yang nalkin Ustaz? Ajeng Jajan. Wasilahnya beliau. Jadi saya kenal Suralaya dikenalkan beliau. Talqin pertama pun sama beliau. Ya. Itu sejarah. Dan Ajeng Jajan tahu kalau Ustadz senang berdakwah? Tahu. Oh tahu ya? Beliau tahu. Punya pesan atau bekal khusus mungkin? Ada. Waktu itu saya masih tercatat yang lebih khususnya lagi ya antara kita pribadi adalah tanggal 11 bulan 11 2011 hari Jumat. Gitu. Jadi saya ingat bulan 11 tahun 2011. Hari Jumat. November itu ketika dia saum tahunan kan. Dan mungkin lagi nggak bisa ditemui sama orang, tapi waktu itu saya ngeyel ya karena masih jiwa muda, semangat tinggi, maksa pengen ketemu. Bisalah bertemu. Padahal beliau udah nggak ini ya. Udah nggak bisa dulu, lagi khusus tuh kholwat kayaknya. Tapi ya kita maksa, alhamdulillah ngeyel dikit karena kita niat baik ya. Ya alhamdulillah ada bekal khusus ya secara tidak langsung ya beliau memasukkan dari jempolnya ke mulutnya, tangannya langsung ya, tangannya jempol. Kemudian saya disuruh, berarti suruh mangap saja. Suruh mangap gitu lidah, kemudian ujung lidah saya diginiin. Ujung lidahnya. Jadi sama jempol beliau ditempelin gini. Beliau gini dulu. Pertama dia pertama beliau dia. Gitu langsung. Kemudian beliau tempelin ke ujung lidah Ustaz. Baca dulu doa. Baca doa. Kemudian ditempelin ke lidah. Saya kemudian kayak sprite gitu ya. Jadi berasa kayak ada karbonasi gitu. Karbonasi bener-bener kaget. Nah, itu diapain disemprot kelihatan. Kagak ngerti gitu juga. Ya, kita ngikut aja ya kan. Akhirnya itu. Nah, lama nggak Ustaz? Prosesnya
belum kayak sekitar 10 menitan. 10 menit ini? Iya, lama itu. Sampai pegel saya juga gitu. Iya. Pegel itu. Tapi bunyi terus gitu. Itu apa ya? Wallahualam. Wallahualam. Ya, tapi artinya begini ya. Mungkin di luar saya juga mungkin ada yang mengalami ya. Iya. Tapi ini salah satu pengalaman saya. Artinya saya pun tidak bukan berarti saya merasakan, Iya. enggak juga mungkin banyak juga, cuman itu pengalaman. Iya. Pengalaman saya dengan beliau ya. Tapi nggak ngomong apa-apa ya? Ya intinya beliau pesan bahwa teruslah berdakwah, teruslah belajar, jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Terus jangan bosan-bosan baca. Baik baca kitab, baca buku, sampai jangan menganggap remeh juga kitab-kitab yang sudah diterjemahkan oleh para kiai. Kadang-kadang kan ada sebagian nganggap remeh, wah itu mah kitab perempuan gitu. Orang sudah bilang kitab aww-nya gitu. Karena bukan kitab asli. Karena bukan kitab gundulnya gitu. Nah, beliau mengatakan ya, yang bisa kitab gundul silahkan baca. Yang nggak bisa ya baca aja kitab terjemah. Sangat menghargai orang yang berpengetahuan. Justru beliau mengatakan pada saya untuk wawasan ini bertambah, maka di samping kita mempelajari kitab kuning yang gundulnya itu, maka beli juga kitab terjemah karya-karya kiai-kiai yang lain. Biar apa? Di situ kan ada nanti perbandingan bahasa. Ada juga penjelasan-penjelasan di situ kita akan menambah pemahaman. Sehingga beliau mengatakan saya aja katanya dikatakan ahli kitab ya, bisa begitu, tapi tetap saya beli kitab-kitab terjemah, buku-buku saya baca semuanya, saya padukan ya, di situ akan menjadi luas pemahaman kita. Beliau hobi baca ya? Hobi baca juga. Dan menekankan kepada para dai mau balik untuk banyak baca. Untuk banyak baca juga. Jangan berhenti belajar. Dakwah lanjut tapi jangan berhenti belajar. Penting banget itu. Bahkan seminggu sekali dulu saya disaranin. Karena saya lahir hari apa? Hari Kamis. Kata saya. Kamu hari Kamis kalau bisa puasa Kamis. Khusus hari Kamis kamu bikin konsep dakwah. Jadi seminggu sekali. Bikin konsep dakwah setiap hari Kamis? Oke. Itu ke saya, nggak tahu ke yang lain. Kamu karena kamu hari lahir apa? Hari Kamis. Ya udah kamu puasa hari Kamis, puasa sunat Kamis. Tapi khusus hari Kamis kamu bikin konsep. Seminggu puasa buat konsep. Bikin konsep. Jadi maksud konsep apa Zat? Ya konsep dakwah. Materi. Materi dakwah. Okay. Kamu baca kitab, gitu kan, baca kitab, baca buku semuanya, baca wawasan, cari wawasan. Kamu bikin konsep dulu. Konsep. Jadi biar kita persiapan. Jadi enggak muter-muter omongan itu situ aja kan. Kan ada istilah kata naik panggung tanpa persiapan, turun panggung tanpa penghormatan ya. Itu. Naik panggung tanpa persiapan, turun panggung tanpa penghormatan. Jadi satu tadi dakwah terarah. Kemudian ada pembekalan khusus. Di antaranya jangan pernah berhenti belajar. Kemudian gunakan persiapan sebelum berdakwah. Berarti tiga poin itu saja. Yang utama lah kira-kira. Yang utama. Oke. Sepanjang nih perjalanan Ustadz Azza nih kan masih muda. Iya. Mau balik TKN, kemudian juga mengajak orang untuk talqin zikir. Iya. Pernah nggak ngajak orang untuk talqin zikir? Sebetulnya kalau secara paling saya begini saja, karena almarhum mengatakan ceramahmu acaranya apa saja, temanya apa saja, tetapi kaitkanlah dengan la ilaha illallah. Karena semuanya ada mengkerucut kepada la ilaha illallah. Ketika pernikahan, bahaslah pernikahan, tapi kaitkan dengan la ilaha illallah. Ketika apapun acaranya itu silakan bahas dulu secara melebar kesana kemari silakan, tapi ujungnya kaitkan dengan la ilaha illallah, karena kita mengajak kepada Allah yang la ilaha illallah itu. Itu konsep dakwahnya. Itu konsepnya. Nah, pengalaman saya tadi pakai konsep itu, ternyata tanpa kita mengajak, ternyata setelah kelar acara ada aja 1-2 yang nyamperin. Yang penasaran, yang penasaran gitu, yang penasaran bahwa ingin belajar zikir katanya. Ya kata saya, kalau ingin belajar zikir saya juga belajar. Iya. Maka sebaiknya adalah talqin dulu. Baru begitu. Maka kemudian saya arahkan seperti itu. Jadi tidak secara langsung mengarahkan iya talqin, enggak. Ya, jadi orang dibuka dulu wawasannya. Dibuka, digambarkan gitu kan. Urgensinya, pentingnya talqin zikir. Gitu. Sepanjang nih pengalaman dakwah Azza mendakwahkan la ilaha illallah, punya nggak kenangan yang paling manis atau
paling pahit lah? Dalam dunia dakwah suka duka itu ada. Suka duka itu. Enggak, tidak bisa dipungkiri Ustaz. Dan tidak bisa dipungkiri itu ya. Kita mulai dari yang paling pahit dulu Ustaz. Yo, yang paling pahit ini kan sebetulnya begini ya. Satu, apalagi kita ini kan masih muda. Saya ini kan masih muda. Postur tubuhnya kecil. Ketika kita datang, mereka belum tahu kita, belum paham kita datang itu dari raut mukanya kurang welcome. Kenapa? Kayaknya wah ini mungkin meragukan, badannya kecil juga gitu kan. Apalagi dari Jakarta, sehingga ada di suatu tempat gitu kan, sebelum saya dikirain mungkin saya belum datang gitu. Sehingga ada salah satu tokohnya mengatakan, ngapain mau balik dari Jakarta, padahal yang balik udah di situ. Karbitan katanya. Yang tidak belajar kitab kuning, hanya baca-baca dari buku, padahal saya sudah ada di lokasi. Kan itu aduh, kalau kitanya enggak itu kepengen kepancing aja gitu kan. Karena kan begitu, itu kan harus secara psikologi. Apalagi yang berbicara kan tokoh gitu kan itu. Nah, karena itu kadang-kadang itu kan suatu itu. Tetapi ya kita alhamdulillahnya kita di TKN diajarkan ilahi anta masudi waduh kamatu kan ada untayan mutiara. Bahasanya apa? Tong medar sila upami pemakapanah ya gitu ya. Artinya tong pundungan gitu. Jangan berubah sikap. Jangan berubah sikap ya. Ya akhirnya ya kita naik, setelah kita naik ya kita biasa aja ngaji. Cuman mungkin karena waktu itu dia mengatakan bahwa dia anggapnya saya tidak pernah pesantren, tidak pernah belajar kitab ya, padahal kan dikit-dikit pernah ya. Karena kita terlahir dari walaupun kayak kampung ya, dari yang saya dengar begitu lahir kan lihat ayah saya udah ngajar ngaji. Gitu kan. Begitupun saya ada pengen, artinya enggak terlalu totok, kagak kenal sama sekali sih ya. Dikit-dikit akhirnya ketika kita bahas kupas ya alhamdulillah hikmahnya yang tadinya meragukan menjadi yakin, berubah dan perspektifnya. Berubah. Nah, sehingga jadwal berlanjut. Bahkan sebahagian itu tadi berujung ada sebahagian. Jadi yang pahit awalnya, manis kemudian. Oke. Jadi bisa dakwah berlangsung terus. Kalau yang manisnya Ustaz? Kalau yang manisnya ya itu tadi, ada juga kadang-kadang di suatu wilayah itu takzimnya luar biasa ya. Begitu kita datang itu dia tidak melihat kita masih muda atau apa, para ketawaduannya kan dengan sikap itu lebih kitanya lebih perjalanan jauh, tetapi mereka ramah, welcome dengan kita. Nah, itu kita juga jadi obat ya. Dari obat itu obat terpenting ya artinya ya. Walaupun memang kadang-kadang ya ada buah daripada itu, kadang suka ada dibekelin gitu ya. Ya tetapi yang terpenting dari sikap dulu. Dia saling menghormati. Gitu, akhlak itu memang penting gitu. Sangat penting dari situ tuh. Nah, dari perjalanan dakwah Ustaz, apa sih tantangan yang dihadapi Ustaz? Umat Islam terutama Ustaz di Indonesia nih. Maksudnya dalam segi tantangan segi perjalanan atau tantangan yang dihadapi umat, kan dari sana akan diketahui topik-topik atau tema-tema apa untuk menyadarkan orang tentang tantangan itu. Kan sebelum kita menghadapi tantangan kan kita perlu tahu dulu apa sih yang kita hadapi. Nah, menurut Ustadz apa nih tantangan yang dihadapi oleh umat Islam? Ya, untuk sekarang ini kan satu masalah ekonomi ya. Masalah ekonomi. Itu penting juga memberikan support keyakinan bahwasannya yakin bahwa Allah itu adalah zat yang maha pemurah. Yang kedua, rizki itu tidak diukur dengan harta gitu kan, bisa dengan kesehatan dan sebagainya. Karena permasalahan ini kan tantangan ekonomi ini di zaman sekarang ini makin menguat tantangannya jadi gitu. Satu optimis saja. Menanamkan rasa optimis pada umat agar jangan putus asa. Yang kedua merasa syukur. Jangan ukur segala sesuatu itu dikaitkan dengan materi. Maksudnya rezeki itu bukan cuma yang lahiriah, tapi sehat juga. Itu rezeki. Bisa ketawa rezeki. Bisa ketawa rezeki itu kan. Ketawa ya kan. Ketawa itu yang terpenting sekarang. Karena kadang kadal fakru ayakuna kufran kan. Iya benar. Karena kefakiran itu membuat kekufuran.
Nah itu yang terpenting di zaman sekarang ini, Mas Aldo. Yang kedua di zaman sekarang ini tantangannya adalah kesensitifan. Kesensitifan karena situasi politik terkadang itu sensitif. Oke. Gitu Ada kan. singgungan-singgungan Ada yang ini ya. itu sensitif kan. Sensitif sekali ya. Aturan kan karena masyarakat ini kan kalau untuk elit politik mereka sudah terbiasa beda pendapat dan sebagainya. Tetapi kan kalangan bawah itu sangat sensitif. Apa Ustadz melihat ada fanatisme? Ada kadang ya, apalagi nanti kalau musim-musimnya nih sebentar lagi 2024 karena kan kita ini selaku dada itu bingung. Ketika kita mau sigar tengah, kadang-kadang kan kalau panitianya pro ke sesuatu dia titip pesen ke kita, tolong. Apa sikap yang dilakukan Ustadz? Nah sikap yang dilakukan adalah apakah ikut-ikutan pro atau kita tetap netral? Yaitu tadi saya selalu berusaha dominan netral ya. Karena untuk menjaga keseimbangan itu untuk menjaga keseimbangan. Karena yang hadir itu di situ tidak semuanya sama dengan orang yang pada kita. Ya kecuali ya yang sudah terukur. Karena kita punya daya nalar. Kalau terukur ini mas semuanya di satu di satu sisi gitu ya. Paling kita memberikan motivasi tapi terukur. Karena itu kesensitifan. Karena itu bahkan resikonya ke keselamatan kita gitu. Ancaman dan sebagainya saking karena panasnya itu kadang-kadang. Lidah kalau sudah berucap itu ibarat panah yang sudah meluncur. Panah meluncur gitu. Nah, mulut harimau kan. Iya. Makanya kalau musim situasi seperti itu paling yang kita wa'tasimu bihamdillah. Jadi justru ajak orang bersatu. Jangan peruncing perbedaan ya. Iya. Gitu. Jadi kan ada bahasa kalau kata almarhum bersatu dalam akidah. Bersatu dalam akidah. Berjamaah dalam ibadah. Toleransi dalam khilafiyah. Wujudkan wihdah ummah. Masya Allah. Kadang itu prinsip ketika situasi itu. Nah sebentar lagi apalagi tuh suatu itu kadang-kadang. Artinya kan dai-dai atau mubalik yang berkeliling di tengah masyarakat mesti menjaga keutuhan masyarakat. Dan itu yang penting Ustaz ya. Itu penting. Boleh kita beda pilihan, beda apa, tapi kita harus tetap persatuan kita utamakan. Iya. Jangan sampai fanatisme buta menyebabkan perselisihan, jangan sampai Ustaz. Apalagi pertengkaran. Pertengkaran, betul. Terkait dengan Ustaz Azza ini kan juga punya tim dakwah. Betul. Betul. Namanya Dakom. Dakwah dan komedi. Kenapa milih komedi, Ustaz? Sebetulnya itu tadi dakwah itu tadi merangkul. Banyak kan komedian juga adalah orang muslim. Dia diberikan talenta oleh Allah, idkharus surur, memberikan kebahagiaan pada orang lain lewat talenta canda tawanya. Gitu kan. Nah, sekarang kan kita bagaimana talenta dia itu agar disalurkan pada syiar Islam. Gitu kan ya. Talenta dia. Karena kalau tidak disalurkan di syiar Islam maka talenta dia itu hanya sebatas di dunia hiburan. Ranahnya ya ke sana jadi kurang terkontrol gitu. Nah, maka ketika kita rangkul, maka biar mereka menyalurkan bakat talenta yaitu dari dakwah dan komedinya itu. Jadi komedi dibawa untuk syiar Islam sebagaimana dulu kanjeng-kanjeng Sunan ya. Menggunakan media wayang untuk dakwah. Jadi metode untuk dakwah juga. Kadang-kadang juga ada orang jemaah begini, ngedengar mau datang ustaz kita nggak mau, tapi ngedengar artis mau. Kalau kita dipadukan semuanya kumpul, banyaklah orang di situ. Gitu. Nah di situ kita merangkul. Jadi sebetulnya itu siasat. Ya. Siasat. Ketika hanya menggunakan kalimat dakwah, ada orang yang nggak terpincut, maka gunakan kata komedi. Orang lebih senang. Jangan-jangan emang dia datang pengen denger komedi, tapi karena kepaksa ada dakwahnya mau nggak mau kan ngedengerin. Jadi itu siasat. Bagaimana dakwah itu bisa diterima di tengah masyarakat. Tapi komedinya pun tetap dalam ini Ustaz ya, dalam konteks syiar Islam itu ya, syariat itu kan. Dakwah itu mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Luar biasa. Selain Dakom Ustaz, Ustaz kan juga ngajar nih berbagai majelis di masjid. Apa hambatan yang selama ini Ustaz temui
di tengah masyarakat, di tengah mengajar tuh? Ada nggak yang bisa kita share nih, kan banyak juga yang nontonnya mau balik dai. Ya sebetulnya kembali lagi hambatannya itu terkadang orang kalau dalam posisi mengajar ya putus asa itu karena ngelihat yang hadirnya. Kalau sedikit kadang malas, kalau banyak. Nah tapi kita nggak begitu. Nggak begitu? Karena kita kan tujuan ngajarnya ilahi anta maksudi. Warildo kamatlubi. Atini mahabbatakum, yang dicarikan kita ridha Allah. Dan berkhidmat pada guru-guru gitu. Apalagi di bidang ngajar saya tuh cari ridha Allah. Khidmat kepada guru-guru saya. Gitu kan. Beladana khidmah. Jadi bagi saya ya ketika saya dipercaya untuk mengajar di satu majelis, mau berapa orang orangnya enggak semangatnya tetap sama. Semangatnya sama, enggak ngaruh. Ngajar 100 orang sama ngajar 2 orang sama. 2 orang sama. Karena yang kita cari bukan perhatiannya, tapi instansi kita adalah khidmahnya. Dan yang kedua ya kita hitung ngapalin saja. Gitu, hitung ngafalin gitu kan. Karena memang dulu almarhum sempat ngomong bahwa sempat gitu ya, salah satu omongannya bahwa baik ngajar itu walaupun tidak ada teman ya baca aja sendiri. Itu ngapalin. Ya, ada satu orang yang itu ngapalin aja gitu. Khidmah, jadi khidmah ke musannif, mu'alif kitab gitu, menjadi khidmah, kita menjadi menghidupkan ilmu agama saja. Ilmu agama itu. Jadi kalau sedang berdakwah ataupun mengajar, jangan bedakan semangat mengajar dengan kuantitas jamaah. Kalau misalnya 200 orang semangat. Kadang-kadang gitu ya. Tapi kalau 3 orang datang dikit. Gitu ya. Karena kan kita nggak ngerti. Bisa jadi yang 3 orang itu serius. Jadi mengamalkan itu ladang kita. Iya. Dan orang yang hadir ini kan dia punya istri, bisa jadi punya suami, punya anak, punya cucu. Ilmu yang bermanfaat ya. Amal jariyah. Betul. Jadi jangan pernah remehkan kebaikan. Ini poinnya di situ saja. Di situ poinnya. Jadi hambatan itu sebetulnya justru banyak nuansa-nuansa kebatinan. Ya, ketika menghadapi kita kan Ustadz datang pengalaman pahit kan, di orang lah bahasanya kan gitu, di orang, kemudian juga yang datang sedikit. Itu lebih ke mental berarti Ustadz. Lebih ke mental. Nah orang itu kan banyak yang tidak istiqomah, gitu. Kadang-kadang nanggung lah ngajar sedikit, sekalian aja lah udah bubarin lah. Lebih baik kita fokus aja kerja tuh kan, jadi nggak istiqomah. Atau bagaimana, bukan kerjanya salah, bagus sih. Cuman kadang tadi kan banyak ya, banyak karena murid sedikit, nanggung, kita udah ngebelain nggak kerja nggak ngebelain ngajar, ternyata murid sedikit gitu kan, sehingga menjadi putus asa. Nanggung lah. Dibubarin, udah lebih baik fokus cari duit yang jelas. Nah, kadang-kadang kan kebanyakan maka banyak bahasanya bukan gulung tikar ya, banyak yang tidak istiqomah itu karena itu. Kalau kita memang didik seperti itu, termasuk dalam TKN pun didik begitu. Sama almarhum salah satunya beliau bahwa dalam ber-TKN ini kamu ada yang nemenin, ada yang nemenin jalan. Gitu kan. Zikir, khotaman, manakiban, ada yang nemenin, gak ada yang nemenin jalan. Gak ada yang nemenin, sendiri aja. Dikirnya sendiri aja, khotaman sendiri aja, manakib sendiri, MC-nya kamu, gitu kan, qorinya kamu, gitu kan, tanbihnya kamu. Apapun yang terjadi, jangan berhenti saja. Jangan berhenti. Dalam dakwah pun seperti itu. Nah itu kalau dalam TKN kan spesial kepada beliau yang mengarahkan. Kalau dalam dakwah ya termasuk daripada orang tua, guru-guru saya, yang lainnya teman-teman mengajarkan bahwa berapapun orangnya jalan. Walaupun tidak ada orang, tetap kitab harus dibaca. Ya, sebagai bentuk hikmah tadi. Sebagai bentuk hikmah. Oke. Gitu. Menarik Ustaz. Karena ini tentang istiqomah kan bukan hal yang mudah Ustaz. Iya. Apalagi di tengah banyaknya hal-hal yang menarik. Banyak yang menarik Ustaz, lebih banyak Ustaz sebenarnya Ustaz. Iya. Dibanding dakwah Islam itu kan banyak hal yang lebih menarik. Iya. Entah itu jalan-jalan, entar itu nonton nonton TV atau movie di handphone, itu kan jauh lebih menarik cuma ikut dakwah. Ustadz melihat fenomena perkembangan masyarakat di wilayah perkotaan terutama ya, ini kan punya semangat gairah keagamaan meninggi Ustadz. Betul. Nah kira-kira apa yang harus dilakukan oleh mubalik TKN?
Yang harus dilakukan paling penting salah satunya ya, karena seperti salah satunya ya kita di LDTKN Jakbar kemarin, karena itu tadi alhamdulillah yang namanya di Jakarta ini ya, diantaranya di Jakarta Barat. Saya menyikapi bahwa antusias ta'lim, antusias ibadah itu sangat meningkat, sangat luar biasa. Maka yang perlu kita lakukan adalah keamaliyah. Mengajak untuk amaliyah. Jadi bukan hanya sebatas masyarakat itu semangat digocok di ilmu saja, tapi keamaliyahnya. Diajak talqin. Diajak talqin. Nah, biar nanti bisa menjadi amaliyahnya itu. Makanya alhamdulillah kan kemarin Jakarta Barat bisa menjadi panitia spirit TKN Jakbar 2020. menciptakan kader-kader gitu kan ya. Itu tadi sasarannya adalah bahwa udah ada nih bagus antusias ke taklimnya, ke syiar Islamnya. Tinggal bagaimana nih mengajak ke amaliyah untuk bisa mendekatkan diri pada Allah. Pada realnya itu seperti apa? Itu mekanisme zikir, dan zikirnya itu pun tentunya harus musalsal, bersanad kan, harus sambung. Menyambung, berbeda jelas pertanggungjawabannya, yaitu tadi maka diarahkanlah kepada talqin itu. Jadi semangat orang beragama mesti diarahkan ke amaliyah melalui pintu talqin zikir. Oke. Gitu kan, karena kalau nggak cukup Ustaz ya belajar agama dapat teori, nggak cukup Ustaz. Iya, karena kita kan belajar ilmu itu biar kita tahu. Sesudah tahu untuk diamalkan. Oke. Jadi bukan sebatas ngasih tahu doang, yang penting tahu, setelah tahu lepas tangan diteruskan, diajak terus. Justru orang di TKN di TKN itu adalah dikasih tahu, setelah dikasih tahu, setelah tahu diajak bareng-bareng untuk mengamalkan zikir itu. Dan untuk masyarakat Jakarta, amaliyah TKN ini tidak berat. Cocok untuk perkataannya. Cocok, karena kan simple, betul. Ya bahasa kasarnya setiap orang Islam pasti apal la ilaha illallah. Hobi ya. Bisa dipraktekin lah. Bisa. Kan hafal, simple kan itu intinya gitu kan. Nonton drakor 2 jam kuat. Simple. Karena persoalan begini juga, ini maaf. Kadang-kadang kan di perkota ini jarang orang yang bisa lancar baca Quran. Karena kehidupan orang itu adalah macam-macam ya. Bagi yang dari kecil mungkin didikan dari orang tuanya untuk pendidikan Qurannya mantap, mungkin udah dewasa lancar Qurannya bagus ya, banyak juga gitu. Pengaruh pola asuh juga. Tetapi kan kebanyakan yang memiliki masa lalu yang kelam itu. Nah, dia ketika masa tuanya dia sadar ingin beribadah, baca Quran belum bisa, tapi ingin dia mendekatkan Allah dengan cara apa? Ya zikir juga menjadi alternatif. Kan kalau la ilaha illallah otomatis bisa mereka. Kan begitu logikanya. Perlu belajar tajwid juga sih. Gitu kan. Secara khusus maksudnya. Gitu kan. Maka sebetulnya ini tarekat Qadiriyah Syamtik ini adalah tarekat yang sangat praktis untuk masyarakat perkotaan. Untuk masyarakat perkotaan ini. Baik yang muda maupun yang tua. Yang muda maupun yang tua. Okay. Walaupun belum bisa baca Quran, insya Allah bisa. Yang penting kan syaratnya bisa baca la ilaha illallah. Oke Ustaz, terakhir Ustaz. Pesan nih buat teman-teman yang nonton podcast Tasawuf. Untuk teman-teman ingat bahwa hidup itu di dunia hanyalah sementara. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang beraga, yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan setelah mati kita akan dihidupkan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kan harapannya satu, kita ingin husnul khotimah. Nah, salah satu tandanya husnul khotimah itu kan orang yang di akhir hayatnya mengingat Allah. Man qala la ilaha illallah di akhir hayati dakhala jannah. Cuman kan logikanya begini, kayak permainan sepak bola nih. Yang dilatih saja dengan teori sepak bola kadang-kadang kagak sampai final sudah kalah kan begitu. Gitu ya. Iya. Apalagi yang tidak dilatih. Nah, final mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat itu perjuangannya sangat
luar biasa. Karena ada godaan setan dan sebagainya. Maka perlulah dari sekarang kita latihan. La ilaha illallah. Seutama-utamanya kalamullah itu adalah Al-Quran. Seutama-utamanya dalam Al-Quran itu kan mengkerucut kepada surat Al-Fatihah. Mengkerucut kepada baknya, mengkerucut pada titiknya. Apa titiknya itu? La ilaha illallah. Yaitu Allah. Ketika kita sakaratul maut, walaupun kita hafal Quran, tidak mungkin ketika sakarat kita membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kenapa? Karena kan sakar. Mabuk karena sakit di situ gitu. Sakit luar biasa kan. Ya kadang-kadang kan ingatan pun tidak mungkin kita bisa membaca 30 juz kali itu. Amalan-amalan yang panjang susah rasanya untuk itu. Maka kita butuh amalan yang pendek tapi bobotnya besar, bobotnya luar biasa, yaitu tadi la ilaha illallah. Jadi apapun hobinya sewaktu di dunia semuanya tetap mengkerucutnya kepada la ilaha illallah. Maka jangan melupakan la ilaha illallah. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Terima kasih Ustaz Azhar sudah hadir di podcast Tasawuf. Saya yang terima kasih juga atas kepercayaannya gitu kan. Oke, sobat TK News, mudah-mudahan nanti kita jumpa lagi di Sabtu mendatang. Insyaallah kita akan menghadirkan juga bintang tamu lain yang tidak kalah menarik. Dan buat teman-teman yang belum mendownload aplikasi TK News, boleh mendownload sekarang juga. Terus dukung channel kami dan tetap dalam keadaan cager, bager, lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.